Kalau usaha gipsum ini udah berjalan dari tahun 1996, didirikan oleh Bapak Haji Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, karena kalau sehat mau Riko ajak jalan-jalan nih. Kalau dengar kata Bogares Kidul, pasti pikiran kita langsung tertuju pada kacang yang renyah dan asin khas Bogares. Nah, ternyata Bogares Kidul ini bukan hanya terkenal untuk kacangnya aja, tapi juga ada kerajinan gipsum. Di sini ternyata ada sentra gipsum Indonesia. Dan kali ini tim UMKM Sentral Arta punya kesempatan buat ngunjungin salah satu tempat produksi gipsum di Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Inilah CV Gipsum Gria Indah, pusat produksi dan penjualan gipsum yang berdiri sejak tahun 1996. Boleh dikatakan pionir yang dari awal dan bertahan sampai dengan sekarang. Berlokasi di Jalan Raya Bogares Kidul nomor 100. CV Gipsum Gria Indah menyediakan berbagai macam kebutuhan plafon dan ornamen interior dengan bahan dasar gipsum, mulai dari list gipsum, plafon standar hingga desain custom. Semuanya diproduksi sendiri oleh tim yang sudah berpengalaman. Proses pembuatannya pun dilakukan langsung di workshop milik mereka sendiri. Mulai dari pencetakan, pengeringan, hingga finishing yang rapi dan siap dipasang. Nah, penasaran kan gimana proses produksi pembuatannya dan gimana juga sejarah gipsum yang ada di Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ini? Terus pantengin UMKM Sentral Arta bareng sama Riko. Terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Pokoknya mandek senajan wetenge wis wareg. Perkenalkan, nama saya Mas Rudi. Saya di sini sebagai kepala toko atau yang menjalankan usaha di CV Gipsum Gria Indah, Pangkah, Tegal. Kalau usaha gipsum ini udah berjalan dari tahun 1996, didirikan oleh Bapak Haji Suwarto. Awal memang Pak Haji Suwarto yang mendirikan gipsum ini dan saya membantunya. Untuk sekarang berarti usaha ini udah di generasi kedua, yaitu sekarang dijalankan oleh anak-anaknya yang alhamdulillah anaknya sudah bisa mengelola dan meneruskan usaha yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dari dulu emang masarkan gipsum itu lebih susah daripada yang sekarang, karena dulu kan belum banyak orang mengenal gipsum, jadi susah untuk menawarkan produk gipsum karena di Tegal juga termasuknya produk yang baru, terus jarang yang mengenal. Tapi untuk sekarang sih kayaknya untuk produk gipsum udah familiar, jadi lebih mudah untuk menawarkan kepada konsumen. Gipsum itu sebenarnya sejenis batuan, batuan gipsum yang di sini diproduksi untuk bahan baku pembuatan list gipsum, terus untuk ornamen, terus untuk list bedding juga, terus untuk hiasan-hiasan yang lain juga bisa sih kita buat dari bahan gipsum. Untuk bahan gipsum itu kita ada casting yang berbentuk kayak tepung,
Terus ada seratnya juga sebagai penguat biar apa ya, untuk nggak mudah patah. Ya untuk bahan utama emang cuman tepung ya casting sama roving. Terus paling nanti tinggal dicampur air sesuai dengan kebutuhannya. Untuk satu hari kurang lebih untuk satu orang bisa memproduksi sekitar 50–70 batang. Tapi nanti tergantung, kalau di sini ada 2 orang ya sekitar satu harinya sekitar 140-an. Untuk proses pembuatannya sih nggak lama, kita cuman apa ya, mencampur air dengan bahan bau gipsum yaitu casting, terus kita aduk biar udah mencampur rata sesuai dengan kebutuhan. Terus nanti kita tinggal tuangkan ke cetakan. Terus itu juga kita lakukan nyampe 3 tahap. Biasanya kita siram casting dulu, terus kita kasih roving untuk penguat, dan kita tutup lagi dengan adonan gipsum tadi sampai apa ya, bisa terbentuk lace yang rapi kayak gitu. Untuk pengeringan, kalau matahari terik biasanya 2 hari juga udah kering sih, tapi kalau apa ya, keadaan mendung biasanya nyampe 3 atau 4 hari baru bisa sampai kering benar. Kalau keadaan mataharinya terik juga cepat sih, bisa kadang 1 hari juga udah kering sih ya. Biasanya kita apa ya, bikin sendiri untuk motifnya yang kira-kira di pasar rame atau banyak diminati kita bikin. Tapi untuk kalau emang ada custom, terus kita juga bisa juga untuk apa ya, membuat list itu sendiri. Yang penting biasanya ada contoh ininya, apa ya, artinya contoh produk yang mau kita bikin. Untuk pemasaran biasanya ke toko bangunan, atau biasanya ke aplikator atau biasanya ke rumah pribadi juga bisa datang langsung ke sini sih untuk membeli list gipsum ini. Untuk alamat yaitu Jalan Raya Bogares Kidul nomor 100, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk anjir-anjirnya itu berarti dari arah Selawi ke timur, terus ada Parigogo ke timur lagi sekitar 200 meter. Di situ CV Gipsum Gura Indah berlokasi. Sudah ada di Google. Untuk pemesanan juga bisa lewat WA, juga bisa kita layani, atau datang langsung ke toko CV Gipsum Gura Indah langsung. Di untuk nomor saya sendiri 0815 767 1170, dan ada untuk yang layanan di toko juga ada lagi. Untuk media sosial udah ada di Facebook, terus Instagram juga ada, terus di TikTok juga ada, YouTube-nya ada. Ya kendala terbesar kayaknya sih nggak ada sih ya, cuman ya karena gipsum ini juga apa ya, barang yang selalu dibutuhkan dalam proses pembangunan. Jadi apa ya, selalu dibutuhkan, dari mulai listnya, terus untuk pawan gipsumnya juga selalu dibutuhkan. Jadi apa ya, kayaknya nggak ada kendala untuk pemasaran gipsum ini sih. Kalau untuk pemasaran sih biasanya ada bulan-bulan tertentu yang untuk penjualan agak meningkat. Biasanya di bulan-bulan menjelang bulan Ramadan biasanya penjualan juga meningkat sih. Biasanya peningkatannya hampir 100%, hampir 100% lah untuk peningkatan.
desa, pemerintah desa juga sangat peduli dengan usaha yang ada di lingkungan desanya sendiri, termasuk usaha gipsum ini. Adanya paguyuban untuk kayak pengrajin gipsum, jadi untuk harga dan sebagainya itu lebih tertata untuk pemasarannya. Pengalaman memang berbicara ya, lebih dari 25 tahun CV Gypsum Gria Indah hadir bukan hanya sebagai penyedia gypsum, tapi juga sebagai mitra pembangunan untuk masyarakat Tegal dan sekitarnya, serta semakin menumbuhkan geliat pelaku UMKM di Bogares Kidul. Dari generasi ke generasi, dari workshop lokal untuk bangunan yang lebih indah, berkualitas, dan internasional. Terima kasih buat Mas Rudi dan CV Gypsum Gria Indah, serta juga komunitas para pelaku usaha pengrajin gypsum yang ada di Bogares Kidul. Tidak lupa juga untuk BPR Sentral Larta yang sudah support pelaku UMKM yang luar biasa. Eits, jangan lupa like-nya, subscribe, dan share link video ini biar UMKM makin tumbuh, sehat, bersama dengan BPR Sentral Larta, solusi usaha Anda. Riko pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya remandek, senajan watangnya isfar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.